Bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya bersamaan dengan mulai berlanjutnya konstitusi di Timur Leste. Bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah keliru satu dari jumlah ragam bahasa Melayu. Dasar yang digunakan adalah bahasa Melayu Riau, wilayah Kepulauan Riau sekarang. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dicanangnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk menghindari kesan imperialisme bahasa, apabila nama Melayu tetap digunakan, maka dari itu tidak semua bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun di Semenanjung Malaya. Walaupun dimengerti dan dibicarakan oleh bertambahnya dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu untuk biasanya penuturnya. Sebagai luhur warga Indonesia memakai keliru satu dari 748 bahasa yang benar di Indonesia sebagai bahasa ibu, penutur bahasa Indonesia kerap kali memakai versi sehari-hari atau kolokial atau mencampur adukannya dengan dialek Melayu lainnya atau bahasa ibunya. Walaupun demikian, bahasa Indonesia digunakan sangat lapang di perguruan-perguruan, di media massa, sastra, perangkat lunak, surat menyurat resmi, dan berbagai forum publik. Sehingga dapatlah dibicarakan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh semua warga Indonesia. Bahasa Indonesia adalah varian bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia dari cabang bahasa-bahasa Sunda Sulawesi yang digunakan sebagai lingua French di Nusantara, kemungkinan sejak abad-abad awal penanggalan modern. Aksara pertama dalam bahasa Melayu atau Jawi ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera, mengindikasikan bahwa bahasa ini menyebar ke beragam tempat di Nusantara di wilayah ini, berkat penggunaannya oleh Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan. Istilah Melayu atau sebutan untuk wilayahnya sebagai Malaya bersumber dari Kerajaan Melayu yang bertempat di Batang Hari, Jambi, di mana dikenal bahasa Melayu yang digunakan di Jambi memakai dialek O, sedangkan di kemudian hari bahasa dan dialek Melayu dijadikan bertambah sempurna secara lapang dan dijadikan beragam. Istilah Melayu atau Melayu bersumber dari Kerajaan Melayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha pada masa zaman ke-7 di hulu sungai Batanghari, Jambi di Pulau Sumatera. Sah secara geografis semula hanya mengacu untuk wilayah kerajaan tersebut yang merupakan sebagian dari wilayah Pulau Sumatera. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah Melayu mencakup wilayah geografis yang bertambah lapang dari wilayah kerajaan Melayu tersebut, mencakup negeri-negeri di Pulau Sumatera sehingga pulau tersebut dinamakan juga Bumi Melayu seperti dibicarakan dalam Kakawin Nagara Kertagama. Pemerintah kolonial Hindia Belanda menyadari bahwa bahasa Melayu bisa digunakan untuk membantu administrasi untuk kalangan pegawai pribumi. Karena penguasaan bahasa Belanda, para pegawai pribumi dinilai lemah. Dengan menyadarkan diri pada bahasa Melayu tinggi, sebanyak sarjana Belanda mulai terlibat dalam standarisasi bahasa. Promosi bahasa Melayu pun diterapkan di sekolah-sekolah dan didukung dengan penerbitan karya sastra dalam bahasa Melayu. Pilihan ini terbentuklah embrio bahasa Indonesia yang secara perlahan mulai terpisah dari bentuk semula bahasa Melayu Riau Johor.
Pada awal masa zaman ke-20, perpecahan dalam bentuk baku tulisan bahasa Melayu mulai terlihat. Pada tahun 1901, Indonesia sebagai Hindia Belanda mengadopsi ejaan Van op Huijsen. Pada tahun 1904, Persekutuan Tanah Melayu di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Ejaan Van op Huijsen diawali dari penyusunan kitab logat Melayu. Van op Huijsen ditolong oleh Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Intervensi pemerintah makin kuat dengan diwujudkannya Komisi for the Volksletter, Komisi Bacaan Rakyat atau KBR pada tahun 1908. Kelak, lembaga ini dijadikan Balai Pustaka. Pada tahun 1910, komisi ini di bawah pimpinan D. A. Rinkes melancarkan program tanam pustaka dengan membentuk perpustakaan kecil di beragam sekolah pribumi dan beberapa instansi milik pemerintah. Perkembangan program ini sangat pesat. Dalam 2 tahun telah terbentuk sekitar 700 perpustakaan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan bangsa pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan pakar sejarah. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Muhammad Yamin mengatakan, jika mengacu pada masa hadapan bahasa-bahasa yang benar di Indonesia dan kesusastraannya, hanya benar 2 bahasa yang mampu diharapkan dijadikan bahasa persatuan adalah bahasa Jawa dan Melayu. Tapi dari 2 bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan dijadikan bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia jumlah dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syahbana, Hamka, Rustam Effendi, Idrus, dan Khairul Anwar. Sastrawan tersebut jumlah mengisi dan menambah perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di peringkat dunia. Bahasa Indonesia memegang rekor nomor 10 sebagai bahasa terbanyak yang digunakan di dunia. Sejarah masuknya bahasa Indonesia di Korea Selatan. Bersama dengan Beijing Foreign Language University atau BFLU di Beijing dan Tokyo University of Foreign Studies atau TFS di Tokyo. HUFS berperan penting dalam mendidik ahli-ahli perdagangan internasional jurusan Melayu Indonesia yang memfokuskan perhatian pada pelajaran bahasa dan ilmu Indonesia. Dan Malaysia, di HUFS itu pun telah melahirkan lebih dari 2.000 orang alumni yang berprestasi dalam bidang bahasa dan ilmu regionalnya. Perlu diketahui bahwa ternyata semakin banyak warga Korea Selatan yang mempelajari bahasa Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini tren Korea sangat digemari di Indonesia, mulai dari makanan, musik, drama, film, hingga fashion. Namun, ternyata warga Korea pun banyak yang mempelajari bahasa Indonesia. Guru Besar Kajian Melayu Indonesia, Hankook University of Foreign Studies atau HUFS, Profesor Koh Yeung Hoon mengaku bahwa belajar bahasa Indonesia ternyata semakin diminati oleh warga Korea Selatan. Beliau menyampaikan hal ini saat menjadi pemateri kuliah umum secara daring yang digelar oleh LP3M Universitas Jember. Menurut beliau, setiap tahun setidaknya terdapat 500 siswa yang tertarik belajar bahasa Indonesia di berbagai perguruan tinggi di Korea Selatan. Profesor Koh Yeung Hoon mengatakan bahwa di HUFS khususnya kajian Melayu Indonesia sendiri rata-rata menerima 70 mahasiswa baru setiap tahunnya.
Jurusan Melayu Indonesia atau Department of Malay Indonesian Studies secara resmi dibuka di HUFS pada Oktober 1963 dan mulai menerima mahasiswa pada Februari 1964. Terdapat 3 universitas di Korea Selatan yang menawarkan program bahasa Indonesia, yaitu Busan University of Foreign Studies atau BUFS, Universitas Wusung, dan tentu saja Hankook University of Foreign Studies atau HUFS. Pada 3 tahun pertama, jurusan Melayu Indonesia sangat kekurangan tenaga pengajar dan bahan ajar. Sebagian besar bahan ajar dibuat oleh para pengajar pada setiap jam-jam kuliah, sedangkan sebagian lainnya dicetak secara sederhana. Pelajaran-pelajaran di jurusan Melayu Indonesia pada masa awal sering membingungkan mahasiswa karena terdapat banyak perbedaan kata dan pengucapan dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Malaysia. Buku pelajaran yang disalin dari latihan bahasa Indonesia yang disunting oleh Simorangkir Simanjuntak yang diterbitkan oleh penerbit Jambatan tahun 1960 banyak dipakai pada perkuliahan awal di jurusan Melayu Indonesia, HUFS. Latihan bahasa Indonesia itu mulai dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada masa Perang Dunia II. Perkembangan bahasa Indonesia dan ilmu keindonesiaan di Korea. Sebagai perguruan tinggi yang mengkhususkan diri pada ilmu internasional, HUS yang didirikan pada 1954 terus menjalin kerjasama dengan Beijing Foreign Language University (PVLU) dan Tokyo University of Foreign Studies (TUFS). Ketiga perguruan tinggi yang bersifat sama tersebut berperan penting dalam perkembangan 3 negara Asia Timur jauh sebagai negara perdagangan yang menonjol di dunia. Setelah adanya perkembangan perekonomian, masyarakat Korea merasa membutuhkan lebih banyak ahli untuk mengembangkan pendidikan dan untuk memajukan perekonomiannya, sehingga pada 1982 dibuka kampus HUS kedua di luar kota Seoul. Selain itu, jurusan Melayu Indonesia juga dibuka di kampus baru. Selain di kampus kedua HUS, Busan University of Foreign Studies (PUFS) dan Yongsan University (YU) di Busan, kota pelabuhan terbesar di Korea, juga ikut membuka jurusan bahasa dan ilmu keindonesiaan. Sifat akademik di kedua perguruan tinggi di kota Busan tersebut sangat mirip dengan HUS, karena semua dosen pengajarannya adalah alumni HUS. Sejumlah dosen tetap di kedua perguruan tinggi Busan tersebut tidak banyak. Di HUS terdapat 8 orang dosen tetap, termasuk seorang dosen tamu dari Indonesia dan seorang lagi dari Malaysia. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat Korea Selatan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Sampai akhir tahun 2005, di Indonesia terdapat sekitar 1.000 perusahaan Korea yang bervariasi jenis dan bentuknya. Angka tersebut dikonfirmasikan oleh Dubes Republik Indonesia Yakob Tobing dalam suatu pertemuan di Seoul pada 31 Maret tahun 2007. Selain itu, di wilayah Jakarta saja terdapat kurang lebih 120 buah restoran Korea. Sebagian besar warga Korea di Indonesia memiliki kemampuan untuk bertutur dalam bahasa Indonesia sehingga tidak menemukan banyak kesulitan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya jumlah warga Korea di Indonesia, fasilitas pendidikan yang lengkap menjadi hal yang sangat diperlukan untuk mendidik anak-anak warga Korea. Pada November 1980, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan usulan pendirian sekolah internasional untuk tingkat SD sampai SMA yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Korea di Indonesia. Pada awal Maret tahun 1993, nama sekolah internasional itu diganti menjadi Jakarta International Korean School atau disingkat JIKS. Sekolah itu untuk warga keturunan Korea mulai beroperasi pada Januari 1976 di Jakarta. Jumlah siswa pada awalnya pendirian
tercatat sebanyak 26 orang yang dibagi ke dalam 3 kelas sekolah dasar. Pada Maret 2006, jumlah siswa dari SD sampai SMA tercatat 1.332 orang. Sejalan dengan utamanya jumlah warga Korea di Indonesia, sebagian besar dari mereka mengikuti kursus pendidikan bahasa Indonesia di berbagai lembaga pendidikan resmi, terutama di Lembaga Bahasa Indonesia untuk Peserta Asing atau disingkat BIPA UI, dan di Lembaga Indonesia Language and Culture Learning Service UGM. BIPA UI didirikan pada 1970, yang pada saat itu disebut BUMA, Biro Usaha Mahasiswa Asing. Menurut data yang dikumpulkan oleh Dr. Tedros Tommy, pada awal bulan Mei 2007, presentasi warga Korea dan Jepang yang mengikuti kursus pelajaran bahasa Indonesia di BIPA masing-masing mencapai 25% dari 27 negara peserta. Berdasarkan data dari kedua lembaga bahasa tersebut, jelas bahwa warga Korea cukup dalam antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia. Sejak Juni tahun 1975, KBS World dari Korean Broadcasting System (KBS) mulai menyiarkan siaran berbahasa Indonesia. Siaran ini merupakan satu-satunya siaran radio berbahasa asing untuk kawasan Asia Tenggara. Tanggapan dari para pendengar terhadap siaran berbahasa Indonesia tercatat paling aktif di antara semua siaran yang dipancarkan KBS World. Setiap bulan 700-800 laporan mengenai penangkapan siaran berbahasa Indonesia yang diterima oleh KBS World. Sementara itu, setiap bulan juga diterima 300-400 pucuk surat yang dikirimkan oleh para pendengar kepada KBS World. Aku Yuna, apa kabar semuanya? Kalian work from home atau liburan ya? Pasti agak bosan di rumah aja, jadi mungkin banyak yang sekarang lagi nonton drama Korea. Aku tahu kok kalian tuh pasti sekarang nontonnya banyak banget drakor. Kenapa? Dari mana aku bisa tahu? Karena banyak banget yang bilang ke aku, Yuna, kamu mirip Goblin ini, kayaknya pacarannya si Ajosi di Goblin gak sih? Kayak gitu. Ya banyak banget komennya kayak gitu. Kalau aku upload video, setiap video ya selalu pasti ada yang komen seperti ini. Jadi aku juga kaget sekali kok teman-teman Indonesia banyak banget yang tahu drama Goblin dan Kim Go Eun juga. Jadi hari ini aku akan kolaborasi sama TVNT Indonesia. Kalian bisa cek channel YouTube-nya di sini. Nah, untuk teman-teman yang kangen sama Kim Go Eun, kalian bisa nonton cuplikan-cuplikan atau video-video yang potong-potongan drama Korea atau variety show Korea, itu bisa nonton di TVNT. 하나 진짜 예쁘다. 화산인가? 와. 대박. 와. Halo teman-teman, saya Rudy. Hari ini saya mau mencoba video Wonderful Indonesia bersama teman-teman. 너 혹시 인도네시아 알아? 알지. 인도네시아는 어떤 게 떠올라? 섬, 바다, 화강, 맛있는 음식, 수상 스포츠. 수상 스포츠? 템플, 캠프 어디? 템플, 프란바던 저번에 나랑 갔던 데잖아. 그치, 거기죠. 이제 인도네시아 영상 한번 볼 거야. 이거 뭐 영상 보려겠어? 했어. 다들 처음 보는 거지? 그럼 봐봐. I feel like drifting away. 뭐야? 물이다. 근데 나도 이거 아직 안 봤어. 아 진짜? 물 좋아. 되게 분위기 있다. 약간 요가하는 것 같아. 수중 요가. 잔잔하네. 오, 와, 저런 데 가고 싶다. 너 홍보 영상이야? 그런 거 같아. 와. 저런 진짜 가고 싶다. 작살이네. 와, 물 진짜 예쁘다. 진짜 저랬는데. 그치, 그때 귀여워. 진짜 딱 저랬는데. 와, 색깔 깨끗해. 진짜 깨끗하다. 대박인데? 보고 싶다. 이때 거북이 떠다녔잖아. 되게 자연 친화적이야. 와. 우리나라 참. 와, 근데 저기 저기 갔었잖아. 다녀왔었잖아. 길을 우리 갔어. 갔었대. 우리 그때 갔었잖아. 여기 프사로 했었던 거 아니야? 맞아. 진짜 예쁘다. 진짜 멋있다.
와, 나 저러다 죽을 것 같은데? 무서워서 못 올라가. 근데 색깔이 너무 예쁘다. 와, 완전 애매해. 진짜 에메랄드 스카. 색깔 진짜 예쁘다. 와, 그래, 이게 바다지. 진짜 이게 대박이다. 바다지. 나 바지가 내려간 것 같은데? 기분 다, 기분 다. 와. 진짜 시원해 보인다. 진짜 푸릇푸릇하다. 맞아, 좀 푸릇푸릇. 여긴 어디야? 하늘바람 해도 진짜. 스카이다이빙. 배네, 배. 우와. 와, 여기야. 오. 귀여워. 귀여워. 말이다. 말도 있어. 귀여워. 아, 귀여워. 진짜 귀여워. 바다지. 아이들 귀여운 거 봐. 하늘 너무 예쁘다. 진짜. 가고 싶어. 와, 내 신혼여행도 저기 가는 게 아니야. 인도네시아 가자. Atas kedatangan dan pidato Bapak Presiden di kampus kami. Nama saya Syuntesu, Angkatan 2014, jurusan Bahasa Indonesia. Terima kasih atas pidatonya Bapak Presiden. Perkenalkan, nama saya Pak Juyon, jurusan Interpretasi dan Penerjemahan Bahasa Indonesia. Pak, ya. Pak Juyon. Kalau di Indonesia manggilnya Mbak Pak. Kurang ramah ya. Dan ini salah satu baju yang biasanya murid pakai. Dan waduh ya, jadi murid-murid kaget karena dia langsung pakai baju itu. Dan setelah itu ada photo time, tapi waduh ya bisa lihat orang-orangnya. Terlalu banyak murid mau ambil foto sama dia, jadi ya gitu ya. Saya menyerah. Kesimpulan, Indonesia adalah negara besar yang jumlah penduduknya banyak dan kaya akan sumber daya alam bermutu tinggi. Tanahnya pun subur karena banyak menerima hujan dan abu dari gunung berapi. Letak geopolitiknya pun sangat strategis untuk memainkan peran politik internasional, sehingga dapat menghasilkan banyak keuntungan. Selain hal ini, membuka kemungkinan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang mempunyai masa depan yang baik. Hal-hal tersebut menyebabkan studi bahasa dan ilmu keindonesiaan di Korea Selatan terus berkembang, baik jumlah perguruan tinggi yang akan membuka program studi tentang Indonesia maupun mutu pelajarannya. Selain itu, hal tersebut juga membuka peluang bagi mahasiswa, akademisi, ataupun peneliti-peneliti Korea untuk secara langsung bergaul dengan masyarakat Indonesia.